teman-teman semua yang ada di sana. Sehat-sehat selalu, sukses. Dan jangan lupa untuk di-subscribe channel Mukni MF Channel ya. Thank you. Oke, kembali lagi di video kali ini. Ya, lagu sebenarnya video ini udah gue bahas. Ini disclaimer dulu, ini adalah bahasan pertama gue untuk ketika gue membuat channel YouTube yang sebelah. Yang sekarang gue fokuskan channel YouTube ini adalah untuk channel YouTube yang khusus membahas tentang AC Milan. Ya, ini lagu ini adalah lagu yang paling keren, diakui Ahmad Dhani juga, diakui oleh Andra juga. Ini lagu yang paling keren. Tetapi gak laku di pasaran. Dan ini juga banyak ada cerita pahit di lagu ini. Lagu ini judulnya adalah Bukan Cinta Manusia Biasa. Lagu yang rilis di tahun 2010. Dan ini adalah lagu terakhirnya adalah Once Mekel bersama Dewa 19. Belum keluar, jadi Once itu keluar tahun 2011 ya. Sebelum Once keluar tahun 2011 ya, rilis lah lagu ini, lagu Bukan Cinta Manusia Biasa ini. Memang lagu ini mengangkat banget Dewa 19. Ya sebenarnya bukan mengangkat juga, apa ya, mengindikasikan pada waktu itu bahwa Dewa 19 nggak bubar. Karena pada waktu itu gencar banget gosip Dewa 19 bubar setelah lagu Perempuan Paling Cantik itu ada masalah dengan video klipnya gitu ya. Nah setelah itu vakum tuh lama dan nggak terdengar lagi bahkan kabarnya. Bahkan ada cerita yang gak mengenakan juga ketika gue waktu itu liburan ke Jogja ya. Gue nanyain, wah itu ada poster Dewa 19 enggak? Alah itu udah lama nggak keluar katanya gitu ya. Nggak ada, itu nggak bakalan ada gitu kan, segala macam. Sampai segitunya pada waktu itu. Jadi popularitasnya itu bukan menurun ya. Tapi eksistensinya itu memang udah banyak yang nggak mengekspos gitu ya. Udah banyak yang nggak mengekspos Dewa 19 itu pada waktu itu. Nah muncullah lagu ini pertanda bahwa oke, mereka nggak bubar gitu ya. Mereka masih ada, mereka masih berkarya. Dan gue pun berharap, gue malah waktu itu sampai menghitungnya dari jarak Perempuan Paling Cantik ke Bukan Cinta Manusia Biasa itu adalah setahun. Setahun gak buat lagu, ternyata ada lagi. Ya gue harap kalaupun iya vakum lagi setelah lagu Bukan Cinta Manusia Biasa ini, ya setahun juga cukup lah gitu gue bilang. Dan ternyata salah total. Jadi lagu ini menjadi lagu yang terakhir yang menandakan yang mengakhiri karir musiknya Dewa 19. Karena pada 2 tahun berikutnya Dewa 19 dinyatakan bubar setelah Once keluar tahun 2011 akhir. Dan gue sangat ingat banget di luar kepala gue itu pada waktu keluarnya Once, pada waktu itu di tahun 2011-nya itu adalah setelah acara Gempita 20 tahun SCTV. Nah itu, dan gue lihat sendiri, mata kepala sendiri, bagaimana konser terakhirnya. Dan gue nggak nyangka banget pada waktu itu adalah jadi konser terakhirnya Once bersama Dewa 19. Dan itu pun sangat kaget buat gue waktu itu. Namun, dan akhirnya adalah statement bahwa Dewa 19 bubar. Pada tahun 2012-nya diadakan lagi konser Mahakarya Ahmad Dhani Dewa 19, yang di situ juga Once kembali tampil. Jadi lagu ini lagu yang paling keren, tapi ada sisi tragisnya juga ini lagu ini. Bahkan ini menurut pengakuannya L dalam suatu wawancara disebutkan bahwa yang menjadi penyebab Dewa 19 bubar itu ya lagu ini sebenarnya gitu ya. Jadi ibaratnya ada beban di balik lagu ini yang sangat luar biasa ini. Nah, ada bebannya adalah kok nggak laku ya gitu ya. Kok nggak laku, akhirnya frustasi juga. Ya udah deh gitu. Ya udahlah, kita sampai sini aja gitu kan. Nah waktu itu juga diakui Ahmad Dhani selaku penciptanya di Video Legend pada waktu itu. Nah sebenarnya kasus seperti ini itu banyak terjadi dalam beberapa band, gak hanya Dewa 19. Seperti misalkan bandnya Romeo-nya milik Baby Romeo pada waktu dulu, karena hitsnya Bunga Terakhir, saking hitsnya itu jadi beban untuk band tersebut bagaimana ya cara ngulangin karya seperti itu gitu. Dan akhirnya nggak dapat jalan keluarnya, ya udah akhirnya bubar. Tapi Dewa 19 ini
bubarnya itu bukan karena jadi beban lagu ini, tapi karena bukan karena nggak lakunya juga, bukan karena jelek lagu ini, tapi memang pasar pada waktu itu nggak mendukung musik kayak Dewa 19 ini gitu ya. Karena pada tahun itu masih merajalela itu boy band dan girl band gitu ya. Eh, Masih merajalela banget, bahkan ada ajangnya juga, gue masih ingat. Selain itu juga pada waktu itu ini enggak ngerti kenapa ya, peralihannya itu cepet banget pada tahun itu, bahwa yang laku itu selain boy and girl band itu musik-musik Melayu. Musik-musik Melayu tuh laku semuanya, seolah-olah banyak muncul-muncul band yang memang ngikutin untuk biar laku gitu ya. Biar laku mereka ngeluarin musik-musik Melayu. Padahal meskipun aslinya mereka nggak Melayu. Jadi di Melayu-Melayuin gitu ya. Dan salah satu yang jadi dalam tanda kutip korbannya itu adalah ya elemen juga. Elemen juga berhenti karena memang nggak bersahabat pada waktu itu industri musiknya. Nah, ini juga terjadi ke Dewa 19 gitu ya. Sehingga akhirnya bubar karena ya gua bilang bubarnya itu karena faktor Once yang keluar gitu ya. Nah, tapi di sisi lain karena mereka juga frustasinya adalah ini kita udah buat susah payah lagu ini. Ini adalah lagu yang luar biasa, yang terbaik yang pernah kita ciptain, tapi laku aja enggak gitu kan. Padahal menurut gua Dewa 19 itu bukanlah sebuah band yang membutuhkan popularitas gitu ya. Karena mereka itu udah legend, bukan gua nggak subjektif ya. Gua nggak mau posisikan diri sebagai bala dewa, tapi itu emang faktanya. Ya, Dewa 19 itu udah dikenal beberapa generasi gitu. Jadi eh, ketidaklakuan lagu itu bukanlah alasan menurut gue pada waktu itu menjadi membuat eh, jadi penyebab Dewa 19 gak ngeluarin lagi lagu baru atau album baru. Karena lagu ini juga aransemennya tuh luar biasa banget sampai saat ini luar biasa. Kebayang-bayang aja gue waktu itu gue tergila-gilanya saking tergila-gilanya dengan lagu ini. Gue itu setahun, lu bayangin, setahun gue itu nggak berhenti-berhentinya ngedengerin lagu ini setiap harinya. Lu kebayang dong kayak gimana. Bahkan teman-teman gue bilang ini udah gila nih, udah maniak dan segala macam gitu ya. Karena memang lagu ini lagu yang luar biasa banget. Ini lagu yang benar-benar lagu gue bilang. Bahkan dulu gue sempat ada celetukan itu di Instagram tuh dulu. Iya, jadi ini lagu yang lebih baik daripada pasarnya, gue bilang gitu ya. Lagu yang lebih baik daripada pasarnya pada waktu itu. Karena memang ya lagu itu pada waktu itu enggak banget lah. Ya memang muncul band-band kayak The Bagindas dan segala macam. Band-band Melayu, band-band beraliran Melayu. Tapi eksistensinya yang enggak lama juga. Yang bertahan ya hanya hitungan jari. Yang bertanya pada akhirnya ya memang ya mereka-mereka yang memang jiwa senimannya yang kuat ya di tahun katakanlah musisi tahun 90-an yang akhirnya juga banyak disukai oleh para milenial. Lagu Pupus sampai generasi sekarang pun masih banyak yang tahu itu lagu Pupus itu. Karena memang perbedaannya kalau gue melihat adalah dulu memang mereka seorang seniman atau seorang musisi itu benar-benar terciptanya itu memang dari hati, katakanlah gitu. Memang muncul dari inspirasi. Jadi jiwa senimannya itu karena memang muncul. Tetapi kalau saat ini ya banyak faktor lah. Harus menghasilkan, harus sesuai dengan pasar, dipaksa inspirasinya keluar dan segala macam. Banyak sekali faktor saat ini musisi-musisi itu nggak awet. Di lagu ini juga menceritakan tentang seorang yang mencintai ya. Kalau dalam hal ini di video klipnya itu diperankan oleh seorang Stanley. Stanley itu seorang baladewa yang beruntung banget ya menjadi model video klip dari grup band kesayangannya gitu ya. Jadi tentang seorang yang bersungguh-sungguh mencintai orang lain, meskipun ditolak mau di gimana pun, ya dia tetap mencintai orang tersebut. Jelasan dengan Ahmad Dhani pada waktu itu dari Hanindia itu ya bisa jadi lagu ini ditujukan kepada orang tua, bahkan ya pasti yang pasti kekasih lah gitu. Bisa jadi orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua dan sebagainya macamnya. Karena memang lagu ini berceritanya adalah ya mau kita di gimana pun sama orang yang kita cintai, mau kita dibenci dan segala macam, kita
nggak ngilangin rasa cinta kita kepada orang tersebut gitu ya. Apakah dan itu pun dialami oleh gue waktu SMA dulu. Jujur aja, gue belak-belakan deh orangnya gitu ya. Dialami sama gue juga. Karena memang apa ya? Ya cinta itu memang naluri lah gitu ya. Memang naluri terkadang kita udah diapa-apain juga, tapi kalau karena kita menyayangi orang tersebut, karena kita mencintai, ya rasa sakit itu hilang. Meskipun ada kalanya ketika kita harus pergi, ya kita nggak akan bisa kembali lagi atau sulit buat kembali lagi gitu ya. Jadi lagu ini menggambarkan orang seperti itu. Dan pesannya adalah beruntunglah ketika bukan cinta manusia biasa itu jatuh kepada orang yang tepat. Gitu aja sih kalau gue bilang. Bukan cinta manusia biasa itu bahkan ini gue bilang dari sisi agamanya adalah ya inilah pernikahan itu ya harus ada bukan cinta manusia biasa gitu. Karena uh, ya semua dinamika ada di situ. Semua permasalahan ada di situ. Nah, bisa bertanya itu ya dengan bukan cinta manusia biasa ini gitu. Jadi itulah musik ya. Musik itu enak banget kita persepsikan, enak banget kita tafsirkan, enak banget kita serap maknanya. Ya bisa jadi bahkan bisa menjadi pegangan atau referensi bagaimana bersikap dalam keseharian. Sih sebenarnya seperti itu. Seperti itu. Oke, segitu dulu yang bisa sampaikan. Ya, gue berharap Dewa 19 mengeluarkan lagu baru dan album barunya yang sangat ditunggu banget. Dan terutama bersama Once Michael. Semoga kembali lagi. Dan semoga bisa membuat lagu yang sekeren, bukan cinta manusia biasa yang dulu ya. Uh, Setelah laki-laki bukan pengecut. Thanks banget untuk kalian semuanya. Atensi kalian luar biasa. Gue hanya bisa membalas dengan doa gue. Semoga Tuhan Maha Kuasa memberikan balasan kepada kalian semua. Oke, segitu yang bisa gue sampaikan. Thanks for watching.